Alasan kami memilih ekosistem Diman 5 Sleman sebagai objek sosial eksperimen kami karena lingkungan sekolah menjadi tempat interaksi antara siswa, guru, dan warga sekolah lainnya. Ekosistem ini berperan besar dalam menumbuhkan nilai-nilai Pancasila seperti sikap toleransi antar siswa, gotong royong dalam kegiatan sekolah, serta rasa tanggung jawab terhadap lingkungan. Dengan adanya interaksi sehari-hari di sekolah, nilai-nilai tersebut bisa diterapkan secara langsung. Dalam memahami nilai Pancasila, terdapat konsep penting yaitu verbal, denotatif, dan konotatif. Secara denotatif, setiap nilai sila memiliki makna yang jelas. Misalnya sila kedua, saling berbagi menghargai sesama manusia tanpa diskriminasi. Sedangkan secara konotatif, makna Pancasila bisa dirasakan dalam kehidupan sehari-hari, seperti sikap saling membantu, menghormati perbedaan, dan menjaga kerukunan di lingkungan sekitar sekolah. Dek. Sebentar. Iya, kenapa, Kak? Aku boleh nggak tanya-tanya tentang Pancasila? Boleh. Yuk. Ayo. Dek, boleh nggak aku tanya seputar tentang Pancasila? Boleh nggak? Oke, menurut kalian apa sih makna dari Pancasila sila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa? Menurut pendapat saya, sila pertama itu bermakna kita sebagai warga negara Indonesia wajib mempercayai adanya Tuhan dan menjalankan ajaran-ajaran agamanya masing-masing. Kalau menurut saya pribadi, percaya terhadap Tuhan sebagai Maha Pencipta dan juga memberikan kebebasan kepada seluruh umat untuk memeluk agama yang sesuai kepercayaan mereka. Oke, selanjutnya ketika di dalam kelas itu guru kan meminta kalian untuk membagi sebuah kelompok gitu. Terus penerapan kalian di dalam kelas itu gimana cara membaginya supaya semua itu adil, dibagi secara adil gitu? Kalau dari pendapat saya sih, satu kelas itu pakai sistem undian biar nggak pilih kasih dan lebih adil. Kalau dari saya dengan sistem hitung bisa setiap kelompok, setiap baris itu dihitung lalu nanti dikelompokkan sesuai dengan nomor yang mereka dapat. Menurut kalian bagaimana bentuk musyawarah di kelas? Terus misalnya ketika pemilihan siswa untuk mewakili kelas dalam lomba kayak kelas meet gitu, atau perwakilan kelas untuk menghadiri rapat perwakilan kelas itu tuh musyawarahnya kalian gimana? Kalau saran dari saya itu pastinya diskusi, terus cari solusinya masing-masing dan nyari keputusannya secara bersama. Kalau saya dengan sistem polling, yaitu memilih semua anggota kelas wajib memberikan satu pendapat, lalu memilih pendapat yang terbanyak. Menurut kalian rasa bangga terhadap NKRI itu kayak gimana sih? Terus apa yang perlu kalian lakuin buat nunjukin kalau kalian tuh bangga sama bangsa Indonesia? Bisa diajarkan mungkin kalau tentang pakaian adat, misalnya setiap Kamis Pon itu memakai pakaian adat Jawa gitu. Kalau menurut saya keberagaman di Indonesia, contohnya suku, ras, budaya maupun adat, dan dengan cara toleransi ataupun menaati aturan pemerintah adalah contohnya. Menurut kalian sila kelima Pancasila kan keadilan sosial. Itu tuh di Indonesia udah berjalan dengan baik atau masih perlu evaluasi? Terus bagaimana sih cara kalian menghadapi hal-hal ini? Menurut saya belum sih, Kak, karena masih banyak yang harus diperbaiki. Dan cara nyikapinnya itu ya mulai dari kita diri sendiri. Contohnya nggak pilih-pilih sama teman, terus mau membantu, ya intinya mulai dari diri sendiri dulu. Selanjutnya,
Kalau menurut saya juga belum, soalnya di pemerataan pembangunan di setiap daerah di wilayah Indonesia itu masih banyak kekurangan. Contohnya di wilayah timur Papua yang masih kekurangan banyak fasilitas kesehatan dan pendidikan. Ya mungkin itu. Menurut saya belum sih Kak, karena masih banyak yang beredar bahwa di kalangan bawah masih berjuang untuk mendapatkan keadilannya. Langsung mulai ya. Yang pertama, dari yang sudah berjalan itu bagaimana sih penerapan sila pertama Pancasila di dalam kegiatan keagamaan di MAN 5 Sleman ini? Satu, ketika kita membuka pelajaran kita sudah mengucapkan bismillah. Kemudian kita berdoa ketika membuka pelajaran, bahkan ketika kita menyampaikan pembelajaran dan ketika kita menutup pembelajaran. Kemudian untuk kita praktekkan secara langsung, kita menitik beratkan pada pelaksanaan sholat. Selanjutnya, ketika Ibu menghadapi siswa yang mungkin sulit untuk dinasehati, itu bagaimana sikap guru dalam menghadapi masalah tersebut? Untuk menghadapi siswa dianggap istilahnya dalam tanda petik bandel begitu ya, atau mungkin karena saya guru PKN mungkin tidak sesuai dengan nilai Pancasila, tentunya satu, saya akan melihat seperti apa sih perilaku anak itu dan sejauh mana kita bisa menyelesaikan dengan satu peringatan. Dan peringatan itu tidak cuma satu, peringatan 1, 2, 3. Ketika peringatan ketiga sudah diindahkan, tentunya saya harus memberikan satu punishment, dan punishment itu punishment yang mendidik. Selanjutnya, bagaimana cara guru untuk membangun persatuan antar kelas, misalnya seperti pengadaan acara yang mungkin melibatkan berbagai kelas di dalam satu lingkup seperti itu? Yang jelas kita menerapkan prinsip demokrasi, ya, karena satu acara itu akan bisa sukses berhasil karena kebersamaan. Ya, suksesnya satu hal akan ada kesuksesan bersama. Keberhasilan merencanakan adalah merencanakan keberhasilan. Satu punya peran, semua akan menentukan. Selanjutnya, bagaimana cara Ibu untuk menjelaskan sila keempat Pancasila dengan melihat bagaimana kondisi Indonesia pada saat ini? Untuk sila keempat, biasanya kalau dalam KPM saya tidak semata-mata terpaku pada teori atau referensi buku, tapi saya akan mengajak siswa saya untuk secara aktual melihat kondisi yang terjadi di Indonesia seperti ini. Karena apa? Siswa sekarang kan mudah sekali untuk mengakses melalui media sosial, tetapi tentunya media sosial yang tidak menyebarkan hoax, media sosial yang bisa dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, siswa kan tahu betul seperti apa sih situasi Indonesia saat ini. Yang terakhir, ketika di dalam kelas, bagaimana sih cara guru itu memberi kesempatan kepada siswanya? Kesempatan dalam menyampaikan pendapat tentunya jelas, ya. Setiap siswa akan kita berikan kesempatan seluas-luasnya untuk menyampaikan pendapat, untuk bertanya, bahkan ketika mendebat apa yang saya sampaikan saya persilahkan. Apapun itu alasannya, apapun itu argumentasinya, selalu saya berikan kesempatan. Halo teman-teman, dari lanjutan video tadi, di sini saya akan menjelaskan hasil analisis dari tabel kelompok kami mengenai pengetahuan dan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam ekosistem di MAN 5 Sleman. Kita masuk ke sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Dalam tabel dijelaskan bahwa nilai-nilai yang terkandung meliputi kepercayaan kepada Tuhan, kebebasan beragama, serta sikap toleransi antar umat beragama. Dalam praktiknya di sekolah, hal ini terlihat dari kebiasaan siswa yang selalu berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran, serta menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya masing-masing. Dari hasil wawancara, siswa memahami bahwa sila pertama bukan hanya tentang percaya kepada Tuhan, tetapi juga menghormati perbedaan keyakinan. Hal ini menunjukkan bahwa lingkungan sekolah sudah membangun budaya religius yang baik, di mana siswa saling menghargai meskipun berbeda agama.
Selanjutnya, pada sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai yang ditekankan adalah keadilan, persamaan hak, dan sikap saling menghormati. Dalam praktik di kelas, siswa menerapkan keadilan melalui pembagian kelompok secara acak, misalnya dengan undian atau hitungan nomor. Tujuannya agar tidak ada pilih kasih dan semua siswa mendapat kesempatan yang sama. Dari pemahaman siswa, mereka menyadari bahwa keadilan itu penting agar tidak ada yang merasa dibedakan. Hal ini menunjukkan bahwa nilai kemanusiaan sudah mulai diterapkan dalam kehidupan sehari-hari di kelas. Kemudian kita masuk ke sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Nilai yang terkandung di dalamnya adalah rasa cinta tanah air, persatuan, serta menghargai keberagaman. Dalam praktiknya, siswa menunjukkan sikap persatuan dengan menggunakan pakaian adat pada hari tertentu, menghargai perbedaan suku, budaya, dan bahasa, serta mengikuti kegiatan bersama di sekolah. Dari hasil wawancara, siswa merasa bangga dengan keberagaman Indonesia dan memahami pentingnya menjaga persatuan. Ini menunjukkan bahwa nilai kebinekaan sudah tertanam dalam diri siswa dan tercermin dalam sikap mereka sehari-hari. Berikutnya adalah sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nilai utama dalam sila ini adalah musyawarah, kejujuran, dan pengambilan keputusan bersama. Dalam kegiatan kelas, siswa sering melakukan diskusi untuk menyelesaikan masalah dan mengambil keputusan. Selain itu, mereka juga menggunakan sistem voting ketika memilih perwakilan. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk menyampaikan pendapat. Dari sini terlihat bahwa siswa sudah memahami pentingnya demokrasi, yaitu setiap orang memiliki hak untuk berbicara dan didengar. Yang terakhir, sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai yang terkandung meliputi keadilan, kesejahteraan bersama, dan kepedulian terhadap sesama. Dalam kehidupan sehari-hari, siswa berusaha untuk tidak memilih-milih teman dan saling membantu satu sama lain. Dari hasil wawancara, siswa juga menyadari bahwa keadilan sosial di Indonesia masih belum merata dan perlu ditingkatkan. Mereka memahami bahwa sikap adil bisa dimulai dari hal kecil, seperti memperlakukan teman dengan baik. Hal ini menunjukkan adanya kesadaran sosial yang cukup baik di kalangan siswa. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa pemahaman siswa terhadap nilai-nilai Pancasila tidak hanya sebatas teori, tetapi juga sudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekolah. Hal ini terlihat dari berbagai praktik nyata seperti berdoa, bekerja sama, menghargai perbedaan, bermusyawarah, dan bersikap adil. Dengan adanya penerapan ini, diharapkan nilai-nilai Pancasila dapat terus tertanam dan menjadi bagian dari karakter siswa. I just had to let you know you're